B.J. Habibie yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintahan B.J. Habibie mengambil beberapa kebijakan penting di dalam moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70%, dan menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank, dan mengambil alih 7 bank di bidang fiskal. Sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan. Juga perlakuan khusus bagi mobil nasional dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta di restrukturisasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency dan Prakersa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Di tengah gonjang-ganjingnya situasi polhukum saat itu, pemerintah harus dengan cepat mengambil keputusan melalui beresiko tinggi. Situasinya unpredictable. Waktu itu, keadaan Indonesia tidak menentu. Bisa plus, bisa minus. Resiko tinggi dan cost juga tinggi. Terbukti, gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak, antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari semula 7.000 menjadi 17.000 rupiah. Namun, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang semulanya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6%. Presiden Baharudin Yusuf Habibie menyebut pemerintah Indonesia saat ini tidak mampu memperkuat sumber daya manusia untuk bersaing dengan negara-negara lainnya. Pemerintah lebih cenderung menggiring bangsa Indonesia ke dalam mental dagang. Habibie menuturkan tidak ada langkah besar yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan teknologi canggih dalam menghasilkan sumber energi yang maksimal. Karena itu, sumber daya alamiah yang dijual bukan produk sumber daya manusianya. Menurut Habibie, manusia yang berkualitas akan berdampak besar bagi kehidupan Indonesia yang lebih maju, karena mereka akan memiliki kemapanan ekonomi dan menghasilkan lapangan kerja, katanya. Pada beberapa sisi, Habibie bisa dibandingkan dengan Pati Ngaloang. Namun, di pihak lain, posisinya juga mengandung kemiripan dengan Sadraj. Jelas ada perbedaan antara Habibie, yang ketua Ikatan Cendekiawan Muslim, dan Sadraj Surapranata, pemimpin suatu sekte agama Kristen di Jawa. Pemahaman yang ingin dikemukakan di sini justru pada posisi perantara yang dimainkan kedua tokoh itu di tengah masyarakat. Demikian pula Habibie, karena kepiawaiannya dalam iptek dan kedekatannya dengan pusat kekuatan, ia telah menjadi perantara terpilih bagi cendekiawan Muslim yang tak menemukan apa yang mereka butuhkan itu pada partai berlabar Islam masa Orde Baru ini. Namun, akhirnya abad ke-19 mendorong kebutuhan birokrasi dan lainnya, terutama melalui aktivitas pendidikan orang kulit putih, telah membangun jembatannya yang menghubungkan mereka dengan kaum pribumi. Habibie tidak bisa dipisahkan dari Soeharto. Hubungan mereka yang sudah puluhan tahun sejak dari ujung pandang menyebabkan mustahilnya Habibie mengadili Soeharto. Sementara itu, hubungan Habibie dengan militer selama ini telah mengalami pasang surut dan pasang naik. Namun, belakangan ini yang mengungkap Habibie dan Wiranto selain sama-sama bisa menyanyi di depan umum adalah kesetiaan kepada Soeharto.
Dalam waktu singkat, tidak ada kemajuan signifikan pada sektor ekonomi, bahkan gugatan terhadap Soeharto macet. Memang Habibie tidak bisa diharapkan untuk urusan yang satu ini, atau ia memang diplot untuk melepaskan sang jenderal besar dari segala tuntutan. Habibie adalah tokoh yang sangat pintar dengan penuh semangat menciptakan. Lepasnya Timur Timur di Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia pernah memiliki sejarah terlepasnya Timur Timur Republik Indonesia. Timur Timur menuntut untuk melepaskan diri dari Indonesia saat Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu tuntutan tersebut menjadi rintangan yang sulit, mengingat Indonesia baru memasuki era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru. Timur Timur bukan tanpa alasan memisahkan diri dengan Indonesia. Indonesia melakukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pernah melakukan invasi militer ke Timur Timur yang dikenal dengan Operasi Seroja. Invasi ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran pemerintah Indonesia akan potensi Timur Timur menjadi wilayah komunis. Kekhawatiran tersebut muncul karena Partai Frente Revolucionaria di Timor-Leste Independen atau Fritilin sebagai partai berhaluan komunisme terus-menerus berkuasa di Timur Timur. Operasi Seroja menyebabkan banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Pada akhirnya, invasi tersebut menghasilkan keputusan bergabungnya Timur Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Namun, sejak 1980, dukungan internasional kepada Timur Timur terus mengalir. Terlebih selanjutnya, pada tahun 1991 terdapat kejadian tragis yaitu pembantaian Santa Cruz. Hal ini semakin menjadi hubungan Timur Timur dengan Indonesia sebagai sorotan dunia. Habibie menyikapi permasalahan tersebut dengan mengambil sikap tolak standar ganda perihal kebebasan bangsa bernegara yang diamati Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Senada dengan pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir oleh IDN Tines, Habibie menyampaikan Presiden tidak dibenarkan berperilaku double standard dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan kebijakan. Yang menjadi perhatian saya adalah kepentingan rakyat Indonesia. Sistem ekonomi dan pembangunan di Indonesia sudah lama dalam sorotan B.J. Habibie dan sering diucapkannya dalam berbagai kesempatan. Ia melontarkan kritik-kritik ini sudah pula disampaikan kepada Presiden Soeharto dengan menyebut bahwa aktor ekonomi kita di Indonesia salah menafsirkan ekonomi Pancasila menjadi early primitive capitalistic dirty economy. Kritikan keras B.J. Habibie terlontar kala ia melihat praktik pengelola ekonomi negara yang dinilainya masih seperti model kapitalisme kotor yang hanya mengincar keuntungan semaksimal mungkin. Tetapi lupa bahwa kita ini sedang membangun bangsa, bukan mendirikan sebuah bank yang secepat kilat memberikan keuntungan. Pada tahun 2015 lalu, Jokowi berjanji untuk menjadikan pesawat B.J. Habibie sebagai proyek nasional. Kemudian, pada tahun 2019, proyek pesawat R-80 tersebut pun masuk program prioritas Jokowi. Namun, proyek yang menjadi impian terakhir B.J. Habibie itu dicoret pada tahun 2020. Said Didu pun menuturkan bahwa meski B.J. Habibie hanya duduk manis seperti yang dikatakan Luhut Binsar Panjaitan, tetapi belum tentu hatinya juga tenang, sebab B.J. juga termasuk sebagai korban janji palsu Jokowi, yakni terkait pengembangan ide pesawat R-80.